Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di awal minggu ini, di hari Senin 28 Maret 2022, kita senantiasa hidup di dalam sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 28 Maret 2022 tertulis dalam kitab Zakaria 4 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Zakaria 4 ayat 10. Aitung isema nalea roha di akka ari hamet metenon. HP nong marlas ni roha marnida batu dodo-dodo di bagasan tangan nisi Serubabel. Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi ke suatu tempat yang jauh, meninggalkan rumah dalam waktu yang sangat lama, lalu ketika kita hendak kembali ke rumah kita sendiri, setiba di rumah kita melihat keadaan rumah yang kita tinggalkan itu sudah berbeda. Sangat kotor, berantakan, semua yang tadinya pada posisi yang benar dan baik itu tidak lagi pada tempatnya. Barang-barang berantakan ke sana dan kemari, keadaan rumah porak-poranda. Bagaimanakah perasaan kita? Tentu kita pastilah kecewa, sedih, takut. Apakah ada yang hilang? Siapakah yang memberantakinnya, yang menghancurkannya, yang merusaknya dan lain sebagainya? Lalu kita sedih karena kita harus mengeluarkan tenaga yang banyak lagi untuk merapikannya. 70 tahun dalam pembuangan di Babel bukanlah waktu yang singkat bagi bangsa Israel. 70 tahun berlalu, Tuhan menolong mereka dan mengeluarkan mereka. Bangsa Israel yang akan keluar dari tanah Babel untuk kembali ke tanah tempat mereka tinggal, yaitu Yerusalem, mereka keluar dalam 3 gelombang. Salah satu gelombang perjalanan ini dipimpin oleh Zerubabel. Siapakah Zerubabel itu? Zerubabel adalah cucu dari Raja Yoyakim dalam kerajaan Yehuda. Dia menjadi salah seorang pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Babel, yang selanjutnya dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Babel menuju Yerusalem, setiba di Yerusalem mereka tidak lagi melihat keadaan yang baik, keadaan yang indah, seperti keadaan ketika mereka meninggalkan Yerusalem kala itu. Semua bangunan-bangunan runtuh, semak belukar tumbuh di mana-mana. Keadaan sangat mengerikan dan mencekam. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel tiba di Yerusalem, mereka bergumul lagi, mereka harus berjuang lagi untuk membangun kota itu menjadi lebih baik. Dan tidak hanya itu, Bait Allah yang dulu berdiri kokoh kini sudah hancur, tidak ada lagi terlihat bentuk dan rupanya. Itulah sebabnya
mereka harus membangun kembali bait Allah yang baik dan yang terbaik. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Mereka harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, dan terus berdoa. Di bangsa Israel, umat Yehuda, bait Allah adalah sebagai lambang tempat Allah berdiam. Di mana ada bait Allah, maka di sana ada Allah. Hidup bersama dengan Tuhan akan membuat mereka semakin kuat, semakin bersemangat, dan terus berani dan hidup di dalam kekuatan menata kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka harus membenahi kehidupannya. Terlebih-lebih mereka harus lebih dulu membenahi bait Allah di mana tempat Tuhan berdiam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang kita lalui dan mengingatkan kita bagaimana Tuhan campur tangan dan berperan penting di dalam kehidupan kita. Dalam semua rancangan kehidupan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita terus berseru dan memohon pertolongan Tuhan, ya, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongannya tidak akan pernah berhenti di dalam setiap rancangan-rancangan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali seberat apapun yang harus kita perjuangkan sekarang, tetapi banyak hal perjuangan yang berat yang sudah kita lewati. Seperti itu jugalah Tuhan akan menyertai kita di dalam perjuangan hidup kita di masa kini. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa. Sebagaimana Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Babel kembali ke Yerusalem. Bagaimana Allah menyertai bangsa Israel membenahi dan menata kehidupannya menjadi lebih baik, memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak dan hancur menjadi berdiri dengan indah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak tanda-tanda seperti tanda-tanda yang diberikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Di dalam kitab Zakaria ini ada 8 tanda yang diberikan bagi umat untuk mereka kuat dan tegar menjalani kehidupan, menata kehidupan yang lebih baik, yang baru bersama dengan Tuhan, berjuang bekerja keras untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi lebih baik. Seperti itu jugalah Tuhan akan memberikan tanda-tanda sukacita, tanda-tanda kehidupan bagi kita di dalam perjuangan kehidupan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Biarlah kuasa Tuhan tetap menyertaimu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kehebatan, mengandalkan harta kekayaan. Tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa di dalam setiap perjuangan kehidupan. Biarlah Tuhan yang berperan untuk menata kehidupan kita, memulihkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan biarlah kita boleh melewatinya dan kita memenangkan sampai Maranatha tiba. Kasih Kristus menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari penderitaan dan juga akan menolong mereka di dalam berjuang menata kehidupan. Kami pun percaya Tuhan adalah setia yang juga akan menyertai kami menata kehidupan kami
menjadi lebih baik. Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mau ada bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul sampai hari ini. Di dalam perjuangan hidup, di dalam berbagai-bagai persoalan kehidupannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan kehidupan mereka. Tuhanlah yang menata masa depan baik bagi mereka. Berikan kekuatan jalan keluar bagi mereka yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhanlah yang menjadi penghibur, penguat bagi mereka. Biarlah mereka dipulihkan di dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga mereka berani dan kuat kembali menata masa depan seperti apa jauh yang lebih baik kehendaki. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka sedang menjalani proses penyembuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati obat dan makanannya, dan memberkati keluarga dan para medis yang merawat. Biarlah semua itu Tuhan pakai menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Semua perkara yang tidak mungkin bagi kami akan menjadi mungkin bagimu. Karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.